Selat Hormuz kembali menjadi panggung ketegangan dunia. Rekaman yang diambil pada hari Sabtu memperlihatkan sejumlah kapal masih berada di kawasan tersebut, di tengah jalur air strategis yang kini nyaris lumpuh akibat penutupan oleh Iran dan Amerika Serikat. Di antara kapal-kapal itu, terlihat sebuah tanker dengan tulisan, "Kapal Tanker Minyak Irak". Sementara di kejauhan, kapal lain perlahan melintas, membawa kontainer kargo, seolah menantang situasi yang kian tidak menentu. Namun di balik pergerakan itu, situasi sesungguhnya jauh dari normal. Iran memberlakukan pembatasan ketat terhadap lalu lintas di Selat Hormuz. Di sisi lain, Angkatan Laut Amerika Serikat terus mempertahankan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, menciptakan tekanan dari dua arah yang mempersempit ruang gerak kawasan. Upaya diplomasi sempat diharapkan menjadi jalan keluar. Putaran pertama pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat pada 11 April memang sempat digelar, namun berakhir tanpa hasil berarti. Harapan untuk putaran kedua pun sirna, gagal terwujud di tengah meningkatnya ketegangan. Meski demikian, jalur diplomatik belum sepenuhnya mati. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, melakukan perjalanan ke Moskow untuk bertemu Presiden Rusia, Vladimir Putin, mencari dukungan dan arah baru. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, justru mengumumkan perpanjangan gencatan senjata, sebuah langkah yang memunculkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Semua ini berakar dari eskalasi besar yang terjadi sebelumnya. Pada 28 Februari, aksi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran memicu gelombang serangan balasan. Sejak saat itu, ketegangan terus menjalar, menyelimuti seluruh kawasan Teluk dengan bayang-bayang konflik yang belum menunjukkan tanda mereda. Selat Hormuz kini bukan sekadar jalur energi dunia, melainkan titik panas yang dapat menentukan arah stabilitas global. Ketegangan di Selat Hormuz kembali memanas. Iran kini mengeluarkan peringatan keras, langsung ditujukan kepada militer Amerika Serikat. Pesannya tegas dan tanpa kompromi. Setiap upaya pasukan AS untuk memasuki kawasan strategis itu akan dibalas dengan serangan. Pernyataan ini disampaikan oleh Mayor Jenderal Ali Abdollahi, Komandan Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya. Sebuah sinyal bahwa posisi Iran tidak berubah, bahkan semakin keras. Menurut Abdollahi, kehadiran pasukan asing di sekitar Selat Hormuz bukan sekadar provokasi, melainkan ancaman langsung terhadap keamanan nasional Iran. Ia menegaskan, kendali penuh atas keamanan selat tersebut berada di tangan Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran. Artinya, setiap kapal yang melintas harus berada dalam koordinasi mereka. Tidak ada ruang untuk intervensi. Tidak ada toleransi untuk pelanggaran. Iran juga menegaskan komitmennya untuk menjaga dan mengelola Selat Hormuz dengan pendekatan tegas, apapun risikonya. Namun peringatan ini tidak muncul begitu saja. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan langkah yang memicu kontroversi. Washington berencana menjamin kebebasan navigasi di Selat Hormuz melalui sebuah misi yang disebut Proyek Kebebasan. Menurut Trump, operasi tersebut akan dimulai pada Senin pagi waktu Timur Tengah. Langkah ini langsung memantik reaksi keras dari Teheran. Kepala Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, mengecam rencana tersebut. Ia bahkan memperingatkan bahwa setiap campur tangan Amerika di Selat Hormuz akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap gencatan senjata. Kini, dua kekuatan besar kembali berdiri di ujung konfrontasi. Selat Hormuz, jalur vital energi dunia, sekali lagi berubah menjadi titik panas yang rawan meledak kapan saja. Situasi di Selat Hormuz kini memasuki fase yang semakin berbahaya. Laporan terbaru menyebutkan, Iran telah menembakkan 2 rudal anti kapal ke arah kapal perang Amerika Serikat yang hendak memasuki kawasan tersebut. Menurut kantor berita Fars, Angkatan Laut Iran mengklaim telah memberikan peringatan cepat dan tegas untuk menghentikan kapal perang yang mereka sebut sebagai Amerika Zionis. Bahkan, dalam laporan itu disebutkan 2 rudal sempat menghantam target di dekat pelabuhan Jask, pintu masuk strategis di selatan Selat Hormuz. Namun, di sisi lain, Amerika Serikat langsung membantah klaim tersebut.
Seorang pejabat senior AS menegaskan, tidak ada kapal perang mereka yang terkena serangan. Hingga kini, laporan tersebut belum dapat diverifikasi secara independen oleh media internasional. Kebenaran di lapangan pun masih diselimuti kabut informasi, di tengah panasnya konflik yang terus meningkat. Ketegangan ini bukan tanpa sebab. Sebelumnya, Iran telah mengeluarkan peringatan keras kepada militer AS untuk tidak memasuki Selat Hormuz. Peringatan itu muncul setelah Presiden Donald Trump mengumumkan rencana baru. Amerika Serikat akan memandu keluar kapal-kapal yang terjebak di Teluk akibat konflik yang telah berlangsung lebih dari 2 bulan. Ratusan kapal kini masih tertahan. Ribuan awak kapal terjebak, menghadapi krisis logistik, kekurangan makanan, bahan bakar, dan kebutuhan dasar lainnya. Trump menyatakan, Amerika akan memastikan kapal-kapal tersebut bisa keluar dengan aman, agar aktivitas perdagangan global tetap berjalan. Namun bagi Iran, langkah itu adalah bentuk intervensi. Komando Terpadu Iran pun segera mengeluarkan instruksi tegas. Seluruh kapal dagang dan tanker minyak diminta tidak bergerak tanpa koordinasi dengan militer Iran. Ali Abdollahi, kepala komando tersebut, menegaskan bahwa keamanan Selat Hormuz sepenuhnya berada di tangan Iran. Dan setiap jalur aman harus berada dalam kendali mereka. Lebih jauh lagi, ia mengeluarkan peringatan keras bahwa setiap kekuatan militer asing, khususnya Amerika Serikat, akan diserang jika mencoba mendekati atau memasuki selat tersebut. Situasi semakin kompleks. Iran dilaporkan telah memblokir hampir seluruh akses pelayaran, kecuali untuk kapal-kapalnya sendiri. Sementara itu, Amerika Serikat justru meningkatkan kehadiran militernya. Melalui operasi yang disebut Project Freedom, Washington mulai mengawal kapal-kapal yang melintas di kawasan tersebut. Operasi ini bukan skala kecil. Sekitar 15.000 personel militer dikerahkan. Kapal perusak berpemandu rudal, lebih dari 100 pesawat tempur, hingga sistem tanpa awak lintas domain turut dilibatkan. AS juga menetapkan zona keamanan tambahan di selatan jalur pelayaran utama. Sebuah langkah yang semakin mempertegas dominasi militernya di kawasan. Namun di balik semua manuver ini, dampaknya mulai terasa secara global. Harga minyak dunia melonjak, menembus angka $112 AS per barel. Pasar energi bergejolak. Risiko geopolitik meningkat tajam. Selat Hormuz, yang selama ini menjadi jalur vital perdagangan dunia, kini berubah menjadi titik paling rawan di peta konflik global. Dan dunia pun kini menahan napas. Apakah ini sekadar perang saraf dan klaim sepihak? Atau justru awal dari bentrokan besar yang tak lagi bisa dihindari?